Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Jadi, ini adalah segmen yang kedua, di mana tadi yang segmen pertama kita sudah mempelajari atau mempertanyakan, mempelajari kayak apa aja ini, kayak thalabul ilmi aja ini. Ya, ini adalah suatu pelajaran juga, karena mempelajari dunia gaib itu tidak semudah kita membaca kitab atau menulis di dalam buku tulis alif ba ta sa jim dan sampai ya. Pada hakikatnya di sini itu yang dibahas adalah gaib. Gaib itu yang tidak kasat mata atau yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi bisa dilihat oleh basirah kita. Apa kuncinya? Kuncinya ketika pikiran dan hati kita ini suci. Makanya kita awali segala sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih manungsa iku mau nyilah-nyilah apa sing wis dikarepne Allah, apa yang diinginkan Allah kita harus turutin, apa yang tidak diinginkan Allah kita harus jauhin. Maka semuanya itu atas apa? Rahman Rahimnya Allah. Ketika kita sudah bersama Rahman Rahimnya Allah, maka Allah akan menjadi basirah kita. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Semuanya Allah, Allah, Allah. Oke, jadi kita tidak ada di dalam apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah itu. Manusia hanya bisa berikhtiar. Oke, kita akan melanjutkan kepada Bapak Ridwan dan bersama Mbak Maya itu. Jadi Mbak Maya dan bersama Bapak Ridwan. Pada hakikatnya begini. Kenapa panjenengan itu bisa sampai terserang oleh santet? Itu adalah jenis santet, tetapi melalui kiriman jin. Nah, karena panjenengan itu terlalu capek ketika kerja dan sampean itu pikirannya terlalu kencang memikir antara keturunan, terus istri tuanya, istri mudanya, belum lagi panjenengan usahanya di mana-mana. Ketika daya tubuh panjenengan lemah, di situ panjenengan keimanan juga akan disibukkan oleh pikiran sehingga lemah juga. Nah, disitulah ada suatu kesempatan dari bangsa-bangsa gaib atau jin itu mengalahkan yang namanya saudara yang empat. Ya, dimaksud apa? Allahumma amarah sufiyah dan mutmainah. Kalau bahasa orang Jawa itu sedulur papat, kiblat papat, itu dikalahkan, sudah pada asalnya lagi. Oke, saya akan membahas yang pertama itu adalah jin Banaspati. Jin Banaspati itu asal muasalnya atau kekuatannya itu adalah kekuatan daripada arwah penasaran yang diakibatkan oleh korin manusia yang meninggalnya kecelakaan. Contohnya itu ketabrak motor atau bis ataupun kereta api. Itu korinnya itu akan gentayangan. Ketika si jasad dikubur, maka oleh salah satu dukun yang mampu mengambil itu dengan ritual tertentu, dia mengambillah korin, dihidupkan kembali, dibawa ke rumahnya
dan disitulah dijelmakan menjadi jin Banaspati, sehingga itu bisa untuk melukai seperti Bapak Ridwan, menyakiti Bapak Ridwan, siapapun musuh yang diinginkan itu. Lah ketika di situ itu panjenengan udah terkena jin Banaspati, maka panjenengan akan merasakan panas yang sangat luar biasa. Nah, saya akan menanyakan apakah yang saya tanyakan ini sesuai yang dirasakan oleh Bapak Ridwan ketika panjenengan mengalami panas setiap habis maghrib sampai kadang-kadang tengah malam seperti itu. Apa itu memang seperti itu, apa seperti apa rasanya? Yang saya rasakan ya benar yang dikatakan Ustadz. Memang Jadi seperti itu. Iya. Bahkan Mbak Maya sendiri kan sudah mengurus Bapak Ridwan itu dengan cara medisnya lah, dan di sini juga tidak kurang-kurang untuk melakukan sudah dengan segala cara dilakukan dengan agar segala cara mendapatkan kesembuhan, tapi ya apa hasilnya nol. Terus secara medis sendiri apa yang didiagnosa oleh dokter itu? Ya mereka mengatakan bahwa Mas Ridwan ini katanya tidak punya kelainan apa-apa, tidak punya penyakit apa-apa, tapi kok bisa merasakan sakitnya itu loh. Panas. Iya. Berarti kan artinya itu di luar logika atau nalar panjenengan semuanya. Iya. Nah, jadi sesuai yang tak jelaskan kepada panjenengan, ketika panjenengan di situ itu saudara yang 4 atau nafsunya 4, Allah ma'amara Sufyan dikalahkan oleh bangsa-bangsa begitu, maka gampang dimasuki oleh jenis jin-jin Banaspati. Ini efeknya akan menjadikan suatu panas luar biasa, dimulai dari pikiran atau kepala sampai ke perut. Nah, panjenengan merasakan itu pas pada dada sesak turun ke bawah, di pusar itu panas sekali. Jadi seperti itu, sangat luar biasa itu Pak Ridwan itu. Apakah sebelum panjenengan ke tempatnya Gus Idris ini, panjenengan pernah ke alternatif yang lain atau seperti apa? Sebelumnya belum pernah sih. Cuman kemarin tuh ke dokter aja. Terus tahu pondok pesantrennya Gus Idris dari mana panjenengan? Dari ada tetangga yang coba datang ke pengobatan Gus Idris, memberitahu, akhirnya kita tertarik untuk mencoba. Jadi informasi panjenengan datang ke pondok pesantren Gus Idris ini ada tetangganya panjenengan? Ada tetangga. Oh, yang sudah berangkat sini dan sembuh, panjenengan akhirnya direkomendasikan ke sini. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Ini kan intinya kita ini sebagai manusia, sebagai ikhtiar kita, selagi kita ini sebagai manusia yang beriman, karena panjenengan tidak pada faktanya sudah ke medis tapi nggak ada hasilnya seperti itu. Karena jenis-jenis jin Banaspati yang seperti saya bilang itu lebih dahsyat menyandat orang kadang-kadang, karena gini, kalau dilihat daripada Mbak Vira ingin menguasai hartanya Bapak Ridwan beserta menyingkirkan Mbak Maya, di situ jin Banaspati akan terus menerus setiap hari menyerang pada malam hari. Nah, yang kedua ada jin yang namanya itu adalah jin pelayangan. Yang terakhir kita mediasi waktu kita pengobatan bersama Ustadz Fajar, Ustadz Farhan, bersama Bang Radit Tanah Official. Itu ketika panjenengan kita obati, tiba-tiba mediator kerasukan. Itulah yang dinamakan jin pelayangan. Nah, jin pelayangan ini asal muasal itu dari alam. Dari alam. Jadi tidak dari manusia, juga tidak dari kuburan, tetapi dari alam. Liar, artinya liar. Ketika di situ itu orang yang mumpuni, dukun ini bukan dukun kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek. Kalau dukun ecek-ecek yang kelasnya 5 juta nggak mampu mengambil jin pelayangan. Jin pelayangan ini adalah kekuatan super dari alam. Itu dukun yang mumpuni akan mengambil. Karena ada riadoh, tirakat, bahasanya ritual. Ritual 41 hari. Ketika sudah 41 hari barulah diambil. Jadi artinya pulang. Ustaz, dukun-dukun yang tertentu yang bisa ambil perayangan itu. Betul, jin perayangan namanya. Jin perayangan. Nah, itu dukun yang paling hebat ya. Paling hebat. Makanya Bapak Ridwan ini selama 5 bulan. Karena memang sudah seperti ini. Kalau zaman dulu santet itu medianya boneka. Ketika dia sudah diikat dengan media jin perayangan, maka tidak akan pernah bisa lepas. Nah, sama dengan ketika panjenengan di bonekanya udah ada namanya Bapak Ridwan, itu dimasukkan belatung dan sebagainya.
kayak jarum-jarum itu. Nah, itu lebih sangat luar biasa, bahkan bisa membunuh. Makanya panjenengan sebenarnya itu kalau telat ke sini, ya wallahu alam. Untungnya walaupun sempat ada kontroversi antara Mbak Maya dan Mbak Fira ini, Allah masih sayang sama panjenengan. Jin pelayangan luar biasa kekuatannya, melebihi kekuatannya malaikat Israel sebenarnya, lebih melebihi itu. Ya mungkin dari Mbak Maya sendiri, dari yang awalnya tidak percaya dengan dunia goib, sekarang ada cerita, ada tata cara dan ada nyatanya sembuh suaminya. Panjenengan ada nggak yang mau ditanyakan supaya saya bisa menjelaskan memang benar-benar ini ada jinnya? Apa yang mau disampaikan unek-unek panjenengan semuanya? Ya kenapa gitu bisa ada jin yang sejahat itu untuk menyakiti seseorang? Kenapa harus mau untuk dikirim seseorang ini untuk menyakiti ini Mas Ridwan ini? Jadi pertanyaan seperti itu. Kenapa ada jin yang jahat seperti itu? Kira-kira itu jin itu dapat imbalan apa? Nah, pertanyaan yang bagus itu Mbak Maya. Jadi jin perayangan ini biasanya memakai sarana. Yang pertama ayam cemani. Yang semua hitam sampai darah-darahnya hitam. Itu yang pertama. Tata cara mengambil jin pelayangan bisa menjadi budak, kan begitu. Makanya dia patuh sama tuannya. Ketika pertama kali kita disuruh ditol pakai ayam cemani, di situ sudah mulai ditol pertama. Yang kedua dia memakai minyak apel jin yang daunnya 7. Nah, itu harganya di atas 10 juta. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 3. Nah, nomor 3 lagi, ketika di situ itu sudah yang pertama yang cemani, nomor 2 itu minyak apel jin, ketiga ini biasanya dia memakai kepala kerbau. Jadi saya baru mendengar ini. Jadi ini lebih kepada tumbal. Tumbal. Kenapa? Nanti yang mau dibunuh adalah Bapak Ridwan. Ketika di situ itu jaminannya sudah habis, itu kan hanya untuk mengambil, Mbak ya. Yang saya jelaskan ayam cemani, apel jin dan bersama kepala kerbau hanya untuk mengambil supaya tunduk. Ketika sudah tunduk, ini unsur membunuh nyawanya Bapak Ridwan, itulah tumbal. Jadi seperti itu kekuatannya jin pelayangan. Mungkin kalau dari Bapak Ridwan sendiri habis pikir enggak setelah Bapak Ridwan baik-baik terus dengan Mbak Maya yang juga meridhoi mengizini, tetapi nggak taunya ingin menyingkirkan Mbak Maya dan ingin menguasai harta yang panjenengan si Mbak Firanya itu. Sebenarnya saya nggak nyangka sih Pak, kok setega ini istri yang kedua saya, Mbak Fira itu kok tega-teganya menyakitin saya terutama kan. Terus ada ingin menguasai harta saya, mungkin sama istri pertama saya mungkin disingkirkan. Ya pada intinya mungkin ingin menguasai harta saya. Betul. Ya sesuai dengan yang dikatakan oleh sosok jin perayangan. Kalau gini, Pak Ridwan bersama Mbak Maya, memang yang dikatakan Bang Radit, sahabat saya itu benar. Jin itu suka memanipulasi, tetapi kita tidak bisa sembarangan untuk mempercayai atau mempercayai si golongan jin. Kalau kelasnya jin ecek-ecek, yaitu manipulasi, ngadu domba lah ya. Tetapi kalau dua jin, Banaspati dan jin perayangan, ini akurat. Ketika saya bisa mengalahkan dia mau mengaku. Tetapi kalau jin-jin yang dari alam-alam yang maksudnya itu nggak jauh daripada bangsa-bangsa halus, karena beda ya antara jin pelayangan, bangsa halus, perewangan, itu beda semuanya. Makanya kita harus memahami di antara golongan bangsa-bangsa gaib. Makanya ketika di sini kita tidak melihat tipu daya beserta jenis-jenis jin ini, kita akan kesulitan. Karena harus mumpuni untuk bisa menanggulangi masalah ini.
Ya, mungkin setelah kejadian ini kepada Bapak Ridwan apa yang mau dilakukan? Yang jelas habis ini Mbak Maya mungkin lusa ya atau besok kita bersama Gus Idris juga akan mendatangi dukun yang sudah dicurigai atau yang sempat didatangi oleh Mbak Vira. Kira-kira Mbak Maya berkenan untuk mengantarkan kita? Siap, saya siap untuk mengantarkan, untuk memperjelas. Biar supaya itu clear. Biar clear Pak. Iya. Nah, karena gini, nanti Mas Ridwan atau Pak Ridwan, kalau kita tidak menumpas ini kepada akar-akarnya, contohnya dukun ini nggak kita tumpas, Bapak Ridwan akan sewaktu-waktu diserang lagi. Ya itu. Kenapa? Itu. Karena begini Pak Ridwan. Pak Ridwan ini adalah orang yang awalnya itu sarafnya itu kuat, tidak bisa dimasuki oleh bangsa-bangsa santet. Tetapi ketika di sini panjenengan itu pikiran sudah kacau, mungkin memikir rumah tangganya, anak belum dikasih, terus usahanya di mana-mana. Disitulah kelemahannya panjenengan, sehingga ada salah satu jin yang membuka jalan. Ketika di dalam diri panjenengan itu sudah ada pintu masuk, itu suatu saat akan terjadi kalau tidak dibersihkan atau ditumpas dukun-dukunnya. Tapi insya Allah nanti habis ini saya akan memberikan suatu perisai diri supaya panjenengan tidak gampang dimasuki oleh bangsa-bangsa jin pelayangan, jin panaspati seperti itu. Jadi intinya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besok atau lusa kita akan menggerebek dukun yang di sini sudah menjadi bukti, dan yang tahu adalah Mbak Maya, istri pertamanya dari Bapak Ridwan bersama Gus Idris. Kita akan menyelesaikan masalahnya agar tidak berlarut-larut, dan ini ada untuk keamanan Pak Ridwan. Ketika Bapak Ridwan ke sini meminta bantuan, berikhtiar, dan di sini saya sebagai santri dan keluarga Gus Idris juga, saya bertanggung jawab sampai akar-akarnya. Tidak mungkin kita di tengah perjalanan menyerah, itu tidak ada. Dan saya insya Allah akan membereskan bersama Gus Idris sampai akar-akarnya. Mungkin ada pesan-pesan dari hikmah yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat, terkhusus kepada saya, supaya saya juga tidak terjerumus juga, atau sahabat-sahabat terjerumus kepada yang dialami oleh Pak Ridwan ini. Monggo. Ya, sebelumnya saya terima kasih banget sama-sama kepada pengurus pondok pesantren ini, khususnya Gus Idris dan beserta santri-santrinya. Saya banyak-banyak berterima kasih. Entah saya mau mungkin berutang budi banyak sekali di pondok pesantren Gus Idris. Kami tidak bisa membalas apa-apa, kami hanya bisa berterima kasih. Sama-sama. Ya, intinya berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dan kasihnya Allah, ya kita tidak mungkin bisa membantu panjenengan. Karena kita juga bukan Allah yang bisa menentukan sembuh atau enggaknya. Hanya sama-sama berikhtiar. Terus lalu kepada sahabat-sahabat, mungkin jangan sampai kita melihatnya luarnya saja atau seperti apa, supaya panjenengan itu sebagai pelajaran yang bisa dijadikan suatu hikmah kepada sahabat-sahabat di mana berada itu. Mungkin sampaikan untuk sahabat-sahabat saya, Gus Hasim Aslori, lovernya gitu. Monggo pesan-pesannya disampaikan. Ya, mungkin pesan dan kesannya setelah saya berkunjung di Ortes Gus Idris ini, saya banyak mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang saya alami dan keluarga saya khususnya. Ya, alhamdulillah bisa terobati dengan rasa sakit saya selama hampir 5 bulan. Alhamdulillah disembuhkan dengan santri-santrinya Gus Idris. Jadi merasa udah nyaman, tinggal saya mungkin mencari pemulihan, dan saya akan coba menelusuri dukun yang membuat saya kesakitan seperti ini. Cuman itu aja sih pesan dari saya. Banyak-banyak mungkin berikhtiar ya sebagai manusia ya Ustadz ya. Betul. Ya. Kalau dari Mbak Maya sendiri mungkin ada yang mau disampaikan
mungkin ada sesuatu selama dipendam, merasa sakit atau seperti apa, ya mau unek-uneknya itu. Tidak, saya sudah ikhlas untuk menjalani semuanya karena Udah saya ikhlas. ya saya sendiri sadar saya adalah wanita yang tidak sempurna. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu sahabat, ketika orang itu sudah sadar, maka dia tidak akan pernah ngeresuloh atau tidak pernah mengungkit-ungkit sesuatu kesalahan. Ya. Jadi istrinya sampean ini termasuk istri yang solehah, walaupun sebenarnya tersakiti ya sebenarnya, dan panjenengan juga sebenarnya orang yang baik, tetapi di sini panjenengan diuji sama Allah sedikit saja, mungkin karena panjenengan merasa riak, sombong ya. Ya. Karena mungkin hartanya banyak, pengusaha sukses, sehingga panjenengan mengorbankan ketulusan istri yang sadar. Kadang-kadang ada istri itu yang tidak sadar. Saya sudah sabar Ustaz, saya sudah ikhlas Ustaz, tapi karena tidak sadar tadi sehingga protes kepada orang lain, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya Bapak Ridwan, jangan pernah panjenengan itu menyombongkan apapun yang panjenengan miliki. Baik. Semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya amanah yang diberikan oleh Allah itu jangan memaksakan kehendak. Mungkin Allah memberikan panjenengan itu sebagai pengusaha yang sukses, yang kaya, hartanya di mana-mana, tapi di sini kekurangan panjenengan belum dikaruniai keturunan. Bukan berarti Allah tidak memberikan keturunan, tapi belum waktunya. Mungkin karena panjenengan masih sibuk dengan propertinya, bisnisnya. Di sini loh panjenengan itu harus sabar. Ya. Nah, kalau panjenengan pengen sabar maka harus sadar. Oh iya, masya Allah istriku Mbak Maya ini adalah istri yang luar biasa. Bahkan kesalahan yang sudah dibuat ini mudah-mudahan Allah jadikan suatu hikmah, suatu pelajaran agar panjenengan nanti untuk berumah tangga itu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah saya yakin panjenengan dikasih keturunan sama Allah. Bukan karena panjenengan kandungannya lemah, bukan. Ya, amin. Karena Allah belum percaya dengan panjenengan untuk diberikan amanah anak ini. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran daripada yang telah terjadi, yaitu Bapak Ridwan bersama Mbak Maya ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tidak mudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia beserta isinya itu adalah tipu muslihat kepada kita semuanya. Dan jangan pernah lupa panjenengan itu selalu menjadikan diri ini yang sadar. Istighfar. Kalau panjang udah istighfar, nyebut, biasanya orang Jawa itu nyebut, sing nyebut. Kalau panjang udah nyebut, oh iya iya. Kalau panjang udah oh iya iya, berarti sadar. Itu mungkin yang bisa kita ambil. Pada intinya kita akan grebek di mana si dukun itu yang sudah diketahui oleh Mbak Maya itu. Mungkin gitu Pak Ridwan ya. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan suatu perisai kepada Bapak Ridwan. Mungkin ini saya akan masukkan ke dalam diri panjenengan supaya aman daripada sihir, santet dan sebagainya. Dengan salaman aja Pak Ridwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dallat ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sugma go cahya go daya go terus kang kuwasa aku kang kuwasa ngaku nguasai kabeh urip candra kabeh manusa kang mandi ucapan sabda kemandi coba Allah sifat cahya gunung cahya syukur berbuat sabda kodrat semua ya hamba kan ku sabdane kang kuwasa semua kena pengulam sudah menggunakan gerbang jakat suruh cuma anjang ku ngisuk masih Jepang bayi ini Bapak Ridwan ya aku ratu pamit dengan surat kasih wahai dalam surat padang sejati. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insyaallah jadi suatu ilmu, namanya ilmu wahyu gaib. Jadi ilmu dari 3 Pak Ridwan. Kalau ada ilmunya harus ada gaibnya. Kalau ada gaibnya harus ada wahyunya. Kalau ada ilmunya nggak ada gaibnya, dia itu juga tidak akan berfungsi. Tetapi kalau ada ilmu, ada gaib, tidak ada wahyunya, di situ akan menjadi khodam. Dan khodam ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Makanya 3-tiganya itu harus kita jaga atau kita pegang. Ilmu, wahyu, gaib. Jadi harus
menyatu, trimurti. Kalau bahasa Jawanya itu urip, cahyo, sukmo. Jadi rogo sukmo cahyo. Kalau di dalam lagi nur urip, nur rasa, nur cahyo. Itu antara trimurti, ilmu, wahyu, gaib. Dan sekarang kalau ada raganya nggak ada sukmanya, yang jenengan linglung. Kalau ada raganya, ada sukmanya, nggak ada ruhnya, mati. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, toto cerita nyoto. Orang Jawa peganglah ini. Insya Allah yang saya masuk ke dalam panjenengan itu ada ilmu wahyu gaib. Insya Allah wahyunya selalu menerangi panjenengan seperti suryo padang sejati, surah yang bisa dipercaya asal dari Allah Subhanahu wa taala, karena janjinya matahari itu pada Allah, saya akan menerangi umat manusia mulai dijadikan dunia sampai nanti yaumil kiamat tanpa meminta balasan apapun. Harusnya kita sebagai orang urip harus urip. Ojo urip-uripan, jangan hidup-hidupan. Jadilah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairunas anfa'hum linnas. Mudah-mudahan apa yang menjadi tayangan ini bisa panjenengan ambil hikmahnya, dan jangan pernah kita ini percaya dengan siapapun, dan panjenengan sandarkanlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ridwan. Kita besok hajar dukun-dukun santet bersama guru besar kita Gus Idris, pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Jangan lupa subscribe dan support terus channel Gus Idris, Gus Hasyim Asrori, Radit Tanah Official, dan bersama Ustaz Fajr dan lainnya. Itu saja nggih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah Mbak Maya, mudah-mudahan keluarga panjenengan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, hormat, dan lekas diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tayangan ini mengandung edukasi yang bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Ambillah sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Pada hakikatnya panjenengan jangan pernah takut kepada siapapun, takutlah dengan diri panjenengan sendiri, karena apabila panjenengan takut dengan orang lain, maka panjenengan percuma, urip itu tidak ada cahayanya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Sandarkanlah problematika kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus adalah gelar sajadah, di atas sajadah minta pertolongan kepada Allah, menangis bersimpuh kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan suatu penyelesaian dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.